Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nuansa Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah bulan magfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan pula disebut sebagai bulan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Banyak hikmah, banyak berkah di bulan suci Ramadan. Pemirsa nuansa Ramadan kali ini akan berbincang-bincang dengan pemerhati masalah ekonomi dan keuangan. Beliau adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan, yaitu Dr. Haji Atang Hermawan, SE, MSIE, AK. Beliau akan membahas hal yang sangat menarik. Di setiap rumah tangga tentu sangat membutuhkan yang namanya uang. Namun demikian, seringkali terjadi di sekitar kita, uang ada tetapi tidak bermanfaat atau tidak produktif, bahkan yang terjadi seringkali tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Oleh karena itulah, dengan pemerhati masalah keuangan ini, kita akan bahas. Pak Atang, ini yang ingin saya tanyakan perbincangan kita, yaitu bagaimana mengelola keuangan di dalam rumah tangga. Pak Atang. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah bahwa pada hari ini saya diberi kesempatan untuk dapat hadir di dalam diskusi sederhana ini. Tadi pertanyaan yang sangat menarik yang saya dengar dari beliau tentang bagaimana mengolah keuangan rumah tangga. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian, sering terjadi masyarakat itu sekarang bahwa aspek ekonomi itu kan sangat penting dalam berbagai aspek. Itu tidak bisa dipungkiri, termasuk dalam rumah tangga. Bila kita pahami bersama, saya sering mendengar dari informasi yang ada di masyarakat bahwa hampir 56% itu adanya perceraian dalam rumah tangga itu akibat masalah ekonomi. Maka tentunya saya simpulkan sementara bahwa aspek ekonomi sangat penting dalam rumah tangga. Jadi tidak ada kata yang menyatakan bahwa tidak hanya butuh cinta. Cinta juga butuh uang ya. Butuh uang. Ya artinya gini Pak, uang itu sangat penting dalam dinamika apapun. Mengelola rumah tangga, mengelola bisnis apapun, uang itu sangat penting. Tapi jangan sekali-kali mempertuhankan uang. Ya, saya setuju. Itu tidak boleh mempertuhankan uang. Tetapi uang itu kan sebagai media untuk mencapai tujuan yang kita lakukan. Nah tentunya ada dua dimensi, dua sisi yang mesti diperhatikan oleh kita bila kita berbicara tentang pengelolaan keuangan. Satu, kemampuan di dalam mencari sumber-sumber dana. Jadi kalau kita ingin maju, ingin sukses, tentunya baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam bisnis, kita harus mampu kreativitas inovasi di dalam mencari sumber-sumber dana. Jadi kalau kita sebagai pegawai tidak cukup dengan gaji, Pak, tetapi ciptakan kreativitas. Bagaimana? Dan setiap orang mampu sebenarnya Pak ya? Sebenarnya mampu. Kenapa? Kan itu pikiran. Mereka bisa digunakan wawasan itu. Misalnya kalau dalam rumah tangga bisa jualan kue. Yang kedua bisa dengan lewat online. Itu bisa diciptakan dalam rangka meningkatkan sumber dana daripada keluarga tadi. Itu satu sisi, Pak. Sisi yang lain, tentunya di dalam rumah tangga itu harus mampu menggunakan dana tadi. Setelah kita memperoleh dana yang cukup, pertanyaan yang kedua, apakah kita mampu menggunakan dana secara efektif? Kenapa? Banyak masyarakat yang menggunakan dana yang tidak efektif. Punya duit bantuan 10 juta, belikan ke motor. Itu pertanyaannya efektif atau tidak? Kenapa? Karena di dalam konteks ingin sukses tadi, kita harus investasi aset tetap yang produktif. Dan itu kelemahan kita sekarang ya. Biasanya begitu Pak ya? Tapi masalahnya lain kalau misalnya kita investasi terhadap aset tadi untuk di-OJ-kan, jadi produktif kan. Tetapi kalau sekedar kita misalnya membeli motor hanya untuk dipajang di rumah, hanya untuk gaya-gaya, itu keliru. Ini dalam konteks pengembangan rumah tangga. Misalnya dalam penggunaan dana. Yang kedua, berapakah uang yang mesti disimpan di rumah itu? Misalnya kadang-kala di masyarakat uang itu disimpan di lemari, itu keliru. Idealnya di mana Pak? Harusnya di mana yang produktif tadi? Apakah disimpan di dalam tabungan? Apakah diinvestasikan dalam emas? Itu kan jadi produktif.
Artinya bahwa kita harus mampu menggunakan dana tadi ke dalam investasi-investasi yang efektif dan produktif. Itu contohnya. Maka bila kedua aspek ini dikuasai dengan benar, dilakukan dengan benar, insya Allah kesejahteraan akan tercapai. Intinya begitu Pak. Itu sebenarnya. Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau apalagi di bulan suci Ramadan adalah bulan yang berkah. Ya. Bahwa Bapak tadi mengatakan setiap orang pada dasarnya mampu. Mampu. Itu tapi seringkali terjadi justru di tengah kehidupan kita ini lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Bapak bisa Nah, menjelaskan? Itu adalah pepatah orang tua ya. Memang itu harus dipegang dalam konsep keuangan. Artinya di dalam arus kas itu, arus kas operasi itu tidak boleh negatif, harus positif. Maka kita tidak sebagai kepala keluarga harus kreatif dan inovatif. Menumbuhkan kreasi tadi, mencari sumber-sumber pendanaan supaya kita maju. Jadi jangan begini berpikirnya. Kita punya duit 5 juta, lalu dijajarkan, jangan begitu. Tapi kita harus butuh apa, baru mencari sumber dana. Gitu kalau ingin maju. Misalnya jadi Bapak butuh apa dulu, baru cari sumber dana. Kalau kita titik tolaknya di sumber dana, tidak akan maju-maju. Misalnya, ini yang salah berpikir Pak selama ya, ini. jadi lamun akang gaduh artos, sabulan 5 juta. Dijajarkan, apa dijajarkan? Dibagi-bagi gitu. Dibagi-bagi untuk kepentingan keluarga. Itu tidak akan maju sampai kapanpun. Tapi Bapak harus berpikirnya, kebutuhan apakah saya bulan ini? Dari situlah sumber dana yang ada 5 juta ternyata kurang jujur. Bagaimana yang bocor dari mana? Muncullah kreativitas inovasi. Betul. Maka dari situlah akan berkembang hidup ini. Misalnya tadi, gimana agar memunculkan kreativitas? Soft skill. Soft skill itu bisa tumbuh akibat kita komunikasi dengan orang lain. Kan disebutkan. Itu kalau kembali kita, masalah silaturahim ya. Silaturahim. Dan itu memang Islam mengajarkan begitu Pak. Ya, jadi kalau ingin sukses dalam hidup, kreatif. Pertama, tentukan kebutuhan dulu, setelah itu baru kita berkreasi mencari sumber dana. Jadi jangan gini, sebaliknya sumber dana yang ada dimanfaatkan, tidak akan maju-maju Pak. Jadi ini pemikiran ini yang harus dibalikan, tidak boleh. Itu konsep keuangan ya. Jadi berupaya, Allah itu akan merubah seseorang jika kita merubahnya. Betul. Jadi kalau kita ingin maju, ya kita bersikap dan berubah. Orang tua dulu kita bilang begini, kalau punya duit, pakai konsumtif dulu, sisanya nabung. Tidak boleh begitu sekarang berpikirnya. Tapi kita harus dianggarkan, harus ditargetkan oleh kita. Yang pertama, investasi dahulu. Apa investasi? Satu, untuk investasi ke Allah. Nah, luar biasa. Dua, investasi diri sendiri. Itu Pak yang terakhir, yang pertama itu investasi kepada Allah Pak, jelaskan. Ya itu JIS tadi. Jadi kalau kita punya pendapatan, yang pertama itu kan kewajiban keluar dulu. Dalam konsep keuangan yang saya pelajari, bahwa bila kita punya dana yang cukup, alokasikan dulu untuk investasi minimal 10%. Jadi kalau Abdi gaduh pendapat 5 juta, 10% berapa? 500. Sisihkan untuk investasi. Sisanya buat kebutuhan sehari-hari. Tapi kalau kurang, kreativitas tadi. Harus bergerak kita, berupaya tadi lewat silaturahmi, tumbuhkan soft skill pada kita. Soft skill itu bisa interpersonal, bisa intrapersonal. Yaitu cara membina diri, sikap kita, hubungan orang luar kita tumbuhkan dengan baik. Karena memang rezeki itu berada di sekitar kita karena bersama dengan teman-teman. Seakan kita punya api, mungkin dapat rezeki ya. Nah, alhamdulillah lebih dari nilai uang. Ya gitu. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah perbincangan tentang ekonomi atau pengelolaan keuangan di dalam keluarga. Menarik sekali, tetapi sangat disayangkan waktu yang membatasi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.